Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Nugraha, tentunya dalam program kesayangan kita lewat podcast Buka Suara. Saatnya Anda buka mata, buka telinga karena kita di Buka Suara. Baik, di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu adalah jejak bakti di ujung negeri. Ini adalah sebuah obrolan yang tentunya sangat menarik, khususnya buat teman-teman mungkin yang tertarik ya dengan kegiatan-kegiatan pecinta alam ya. Kita akan berbicara banyak hal bagaimana nanti proses ingin mendaki dan lain sebagainya. Karena kita sudah kedatangan dua narasumber, yaitu ada Bapak Bima Eka Putra Eskom MAB selaku pembina Mapala Agrabuana Setia Bengkulu, dan ada Bang Beni Gunawan Ketua Umum Mapala Agrabuana Setia Bengkulu. Apa kabar, Abang dan Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya. Senang sekali bisa berbicara di sini. Dan kalau kita ngomongin tentang Mapala, nah ini kan sebuah hal yang mungkin kalau kita berbicara tentang kegiatan pecinta alam itu sudah dimulai dari jenjang sekolah ya, sampai ke lingkup mahasiswa. Tapi bagaimana awal terbentuknya? Mungkin kita berbicara tentang awal terbentuknya Mapala Agrabuana ini dalam tentunya di bawah naungan Setia Bengkulu ya. Mungkin Pak Bima yang bisa cerita gitu. Baik, terima kasih Mas Ika. Yang pertama saya mau ucapkan dulu terima kasih buat teman-teman di RRI Buka Suara Podcast ya, sudah mengundang kami dari Setia Bengkulu untuk menceritakan ini kisah-kisah di Mapala dan Setia Bengkulu. Untuk awal berdirinya, jadi Setia Bengkulu ini diinisiasi oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa 4 tahun yang lalu itu Fakar dan teman-teman, bahkan salah satunya di sini ya, siapa Bang siapa? Beni. Bukan yang di RRI. Bang Hendi. Hendi itu salah satu pendiri Mapala di Setia Bengkulu. Ya. Kami mengizinkan dengan satu syarat, bahwa Mapala Agrabuana Setia Bengkulu ini harus beda sama Mapala lain, karena Setia Bengkulu ini motonya luar biasa. Apa moto itu, kami luar biasa. Oke. Mapala itu identik dengan mahasiswa yang urakan, nggak pernah kuliah. Wah, gitulah pokoknya. Yang keluarnya paling terakhir biasanya dari kampus. Nah, itu dilarang keras. Nah, makanya Beni ini agak rapi penampilannya, gondrong-gondrong dikit. Ya. Dan harus berprestasi dalam arti Mapala betul kita cinta alam, tapi tunjukkanlah selain cinta alam tuh ada kelebihan lain. Itu yang bikin dia jadi luar biasa. Oke. Menarik. Nah, kalau Bang Beni sendiri sejak kapan nih ikut aktif di kegiatan pecinta alam? Kalau untuk aktif di bidang pecinta alam tuh di kelas 3 SMK kemarin. Oh, dari bangku sekolah. Ya, cuman tidak masuk Sispala di SMK. Cuman mau ndaki-ndaki gunung sama teman-teman. Ya. Jadi sekarang baru di seriusi organisasi. Di tahun 2021 baru gabung di Mapala Agrabuana Setia Bengkulu. Menarik. Apa tuh kegiatan yang sudah pernah dilalui selama masuk di Mapala di Setia? Kalau bahas kegiatan yang jelas banyak ya Bang. Soalnya kan sudah 4 tahun kan. Yang jelas di terakhir ini kami sudah mengadakan lomba climbing di skala nasional. Oke. Dan di closingnya ngundang artis nasional juga kemarin. Oh, menarik sekali. Itu apa tuh rangkaian kegiatannya? Festival Panjat Tebing kemarin. Festival Panjat Tebing, menarik. Nah, mungkin selaku pembina nih, Pak Bima, Festival Panjat Tebing nih, seperti apa sih sebenarnya dukungan dari kampusnya sampai akhirnya bisa terrealisasi? Jadi Festival Panjat Tebing ini kita laksanakan 3 tahun. Tahun pertama itu skala Bengkulu ya. Iya, skala Bengkulu. Kemudian provinsi regional, Sumatera, terakhir ini nasional. Oh, oke. Ini berarti tahapan ketiga. Insya Allah kalau jadi tahun ini Asia Tenggara.
Wah, mudah-mudahan mengundang peserta dari luar Indonesia, Asia Tenggara ya. betul. Jadi ini bukannya luar biasanya Setia Bengkulu, tapi dibantu sama Ibu Dewi Koryati melalui Kemenpora. Dari awal tuh kita dibantu, disupport karena alhamdulillah Bu Dewi ini kontribusinya sangat besar. Ya, seperti kita ketahui beliau ya tokoh pendidikan lah di Bengkulu kan. Nah, Setia ini termasuk salah satu tempat beliau memfokuskan berbagai kegiatan untuk mendukung kegiatan mahasiswa. Salah satunya itu tadi festival Panjat Tebing itu. Nah, di sini kan ada kegiatan bakti juga ya yang dilakukan sama teman-teman Mapala, dan itu memilih Desa Sungai Lisai. Kenapa memilih Desa Sungai Lisai sebagai kegiatan bakti? Yang pertama itu masuk di rekomendasi program kerja di pengurusan kami di 1 tahun ini. Dan juga kenapa kami memilih Sungai Lisai, karena unik Desa Sungai Lisai. Mengapa unik? Karena Desa Sungai Lisai itu salah satu-satunya desa yang ada di Bengkulu yang tinggal di zona inti TNKS itu. Terus kalau berbicara tentang program survei desa terluar gitu ya, itu seperti apa program yang sudah teman-teman lakukan di situ? Kalau untuk program udah 3 program yang udah kami rangkai untuk nanti ke sana. Pertama itu di bidang pendidikan, nanti kami akan ke sekolah mengajar dan lain sebagainya, karena di Desa Sungai Lisai itu cuman ada satu sekolah, satu atap dari SD sampai SMP. Dan juga nanti kami juga di bagian olahraga, karena minimnya sarana dan prasarana olahraga sana, kemungkinan kami Setia Bengkulu nanti akan support bagian situ juga. Dan yang ketiga itu di bidang pariwisata, karena potensi pariwisata di Desa Sungai Lisai itu tinggi. Apa potensi wisata yang mungkin bisa mengangkat desa itu yang teman-teman lihat? Yang pertama itu ada tubing, kedua itu rafting. Ya, ketiga itu ada pendakian gunung. Berarti alamnya mendukung gitu. Sangat mendukung. Nah, kalau dari pihak kampus sendiri gimana melihat teman-teman akan melakukan kerja bakti sosial ke masyarakat di desa tersebut? Ya, jadi untuk kampus kita support sekali karena memang ini sesuai dengan tujuan kita, bahwa pengabdian itu kalau bisa 3T. Ya kan, lokasinya terluar, terjauh, terpencil. Orang membutuhkan kan, karena mungkin masyarakat Bengkulu sendiri nggak tahu Sungai Lisai itu. Betul. Saya mungkin kalau baru karena podcast ini akhirnya mencoba, wah ternyata ada desa namanya Sungai Lisai. Dan jadi, mungkin memang potensinya cukup besar juga gitu Pak ya. Kalau kami, karena saya juga kaprodi administrasi bisnis kan. Kalau kita memandang dari sisi bisnis sangat potensial. Karena ini kalau mau bicara wisata, ini levelnya internasional. Ya, internasional. Kenapa? Kalau marketnya Bengkulu nggak laku, orang mana mau wisata jalan kaki 5 jam, 6 jam gitu kan, gunung dan segala macam. Tapi bagi orang luar, ini bisa jadi next icon Bengkulu gitu kan. Kalau kita bisa poles dengan baik. Jadi tujuannya pertama itu. Kemudian Sungai Lisai ini ternyata produsen pakis. Untuk kalau pakis ya? Iya. Tahu kan? Sayur pakis. Sayur pakis itu paling banyak dari Sungai Lisai yang dijual di Bengkulu ini. Gitu. Itu yang kedua, itu dari sisi pakis. Kemudian mereka ada produksi beras organik dan kopi organik yang tidak pernah sekalipun dipupuk sawah dan kebunnya itu. Berarti apa adanya berjalan dengan organik itu. Kan beras organik mahal. Betul. Kopi organik mahal kan. Ini dari sisi bisnis kita lihatnya kan. Iya. Kemudian itu kalau kita pandang dari sisi bisnis.
ya kan. Nah ini kalau dikelola dengan baik, apalagi kita bisa sebagai kampus mendampingi, insya Allah kita besar keyakinan bahwa ini bisa. Ya. Apalagi kalau didukung oleh pemerintah Kabupaten Lebong dan Bengkulu, gitu kan. Bahwa ini ikon yang luar biasa menurut kami. Baik. Nah, untuk warga desa setempat ini atas kedatangan teman-teman dari Setia itu seperti apa responnya, dukungan masyarakat juga gitu? Kalau kita kemarin ada survei pendahuluan, Beni dan teman-teman kesana bulan Mei ya. Ya bulan Mei itu alhamdulillah respon masyarakat baik, banyak harapan masyarakat karena keterbatasan daerahnya kan. Betul. Tapi kita mencoba kemandirian warga, ya, mengurangi ketergantungan sama pemerintah karena ya tahulah pemerintah banyak alasannya kan, terbatas anggaran dan lain-lain lah. Nah, jadi kita coba ini menumbuhkan kemandirian masyarakat desa karena Pak Presiden juga programnya kan membangun dari desa, ada koperasi merah putih dan lain-lain. Nah ini yang mau kita coba bangkitkan di sana, karena itu tadi kalau mau mengeluh saja nggak selesai-selesai, ya kan banyak ini, jangankan di Sungai Lisa yang di deket-deket aja masih banyak kendalanya, jalan lain segala macam ya. Di dalam kota Bengkulu pun banyak kendalanya Pak. Tapi kami mencoba ya mendampingi agar masyarakat ini mandiri dia, mandiri dalam arti tidak usah mengeluh, kita cari solusi bersama yang praktis dan cepat gitu kan. Dan itu tadi kalau ini dikemas dengan baik, saya rasa banyak mungkin. Apakah CSR kah dananya atau dari luar kah? Karena saya belajar atau melihat ada desa tangguh iklim yang kopi. Nah, mungkin kalau tahu ada teman kita namanya Dede Henry. Itu mandiri dari awal, ya, memberdayakan wanita, ya, nyemang kopi itu kopi-kopi yang jatuh itu kan diambil. Dan bisa dijadikan isu internasional sehingga orang luar negeri tertarik ke situ ya. Belajar belajar gimana bisa memberdayakan wanita desa itu, dia berkontribusi ke hutan lindung, jadi merawat hutan lindung. Nah, kita cita-citanya seperti itu. Oke, menarik ya. Ternyata banyak hal yang di Bengkulu ini banyak sekali, Mas. Jadi bisa digali ternyata. Bengkulu ini luar biasa. Cuman satu, kalau saya memandangnya kita nggak percaya diri, gitu kan. Kita nggak kekurangan orang pintar juga di kota banyak ini. Orang pintar, orang kaya dan lain-lain. Cuman Bengkulu tetap tidak terkenal di Jakarta, di Jawa. Orang tetap bertanya Bengkulu di mana? Iya betul. Sumatera mending. Ada yang Kalimantan, ada yang Papua dibilangnya. Itu dari zaman saya kuliah tahun 2000-an sampai sekarang 2024 masih seperti itu. Artinya kita harus mulai gitu kan. Betul. Jangan kita mengekspos yang negatif, ya kan? Ini berita negatif semua, korupsi lah, inilah. Nggak ada berita positif Bengkulu nih. Ya, jadi kami mau mulai, itu tadi mengangkat ya. Iya, Setia Bengkulu luar biasa, Bengkulu pun harus luar biasa. Gitu. Iya, betul. Sepakat. Nah, ini kita kembali lagi ke Bang Beni ya, selaku mahasiswa. Tadi udah akan menjalankan programnya, sudah survei juga di sana. Berapa banyak nanti teman-teman yang ikut dalam program ini? Karena melihat jarak tempuh yang cukup jauh lah, 5-6 jam, kemungkinan 10 mahasiswa yang akan turun. 10 mahasiswa. Hanya 10. Berapa lama? 1 minggu sama perjalanan pulang nantinya. Oke, sudah terhitung perjalanan pulang dan pergi, total 1 minggu kalian pengabdian di sana gitu ya. Baik, kita masih akan berbicara panjang lebar, tapi kita harus jeda dulu karena sudah saatnya kita jeda. Jadi kita akan kembali lagi tentunya masih di podcast Buka Suara.
mungkin hati yang tulus tak pernah cukup untuk kisah ini. Atau mungkin ku yang salah, berjuang untuk hati yang tak bisa setia. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali kisahku berakhir pedih. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti. Ku telah berusaha sepenuh hati, namun akhirnya selalu aku yang ditinggal pergi. Cinta ini gagal lagi. Makin terjatuh, mungkin berbeda caramu dan caraku. Begitupun setiaku dan setiamu. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali kisahku berakhir pedih. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti. Ku telah berusaha sepenuh hati, namun akhirnya selalu aku yang ditinggal pergi. Oh, yang ditinggal pergi. Cinta ini gagal lagi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik, kembali lagi masih di podcast Buka Suara. Karena saatnya kita dengar, buka mata dan buka telinga, karena kita dibuka suara. Baik, masih menyambung obrolan tentang jejak bakti di ujung negeri. Ya, walaupun judulnya di ujung negeri, sebenarnya masih di dalam negeri masih kita sendiri. Tapi kalau ngomongin total perjalanan ke sana, kalau dari Kota Bengkulu berapa jam teman-teman menempuh perjalanan?
Kalau yang disampaikan tim survei kemarin itu dari Kota Bengkulu makan waktu kurang lebih 8 jam. 8 jam. Berarti dia ini ke Kota Lebong dulu, di Kabupaten Ya. Lebong, di Muara Aman ya. Lanjut masuk lagi ke dalam berarti. Ya, lanjut ke desa terakhir itu di desa Sebelat Ulu. Sebelat Ulu. Sebelat Ulu itu jalan aspal terakhir situ. Jalan aspal Ya. terakhir. Berarti ke desa tujuan ini belum jalan aspal. Belum jalan kaki nanti. Nggak ada jalan. Nggak ada Nggak ada jalan. jalan. Nggak ada jalan. Kan hutan Jalan lindung. kaki. Jalan kaki. Wah, berarti ada potensi bertemu satwa-satwa liar yang ada dilindungi. potensi nanti. Oke, menarik. Tapi kenapa akhirnya terpikir ke desa ini? Awalnya, idenya datangnya dari siapa? Sebenarnya udah dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Karena ya itu tadi balik-balik ke salah satu tugas kami sebagai mahasiswa kan, pengabdian itu. Dan kami lihat sering juga sama senior pecinta alam yang ada di Bengkulu dan dia nyarankan ke desa Sungai Sungai Lisai. Lisai ya. Karena Oke. banyak potensi tadi itu. Lalu kalau anak-anak sekarang bilang banyak hidden gemnya gitu, tersembunyi, Ya. tapi cantik. Oke, berarti kalian akan di sana 1 minggu dengan program-program Ya, tadi yang sudah program tadi. ditetapkan. Nah, sekarang kita bicara konteksnya di luar potensi Sungai Lisai. Kita ngomong soal Lebongnya sendiri, nih, Pak. Kita sempat menyinggung tadi kalau Lebong ini sebenarnya punya potensi. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih, kacamata seorang akademisi, kemudian juga seorang yang mengerti soal pengembangan bisnis dan lain-lain. Sebenarnya potensi apa aja yang sebenarnya kita bisa punya dan bisa kita gali, khususnya mungkin di Lebong atau mungkin di Bengkulu lah. Iya, kalau bicara Lebong ya kan, potensi di Lebong itu banyak. Kalau alamnya itulah, sekarang ada perusahaan listrik gas kan. Ada Geothermal ya. potensinya di sana. Nah, kalau untuk yang kecil-kecil masyarakat jelas Lebong ini sawah. Basicnya sawah. Karena di sana ada irigasi, danau tes Danau itu. tes, ya. Itu kan irigasi sebenarnya, danau bikinan yang untuk persawahan. Kemudian lingkungan air dan lain-lain ya. Jadi Lebong ini sebenarnya potensinya luar biasa sekali. Cuman sekarang yang jadi masalah mungkin kayak pemasarannya. Saya kasih contoh di Lebong, di Sungai Lisai. Iya. Waktu anak-anak cerita, Pak, potensi ini. Saya langsung berpikir, ini beras organik nih. Gitu. Karena kita tahu beras organik itu kan kalau beras biasa mungkin 20.000, beras organik ini 100.000. Iya. Sama kayak beras merah lah mahal Iya. juga ya. Sekilonya, ya kan? Jadi ini udah, saya bilang sama mereka udah gini aja, kita bantu sekarang branding aja dulu, yang gampang dan murah kan. Beras itu kan mereka tetap jual tuh keluar ke Lebong, ya kan? Kita karungin, kita kasih merek. Oke. Biar orang packagingnya, kemasannya dulu yang murah kan. Iya. Kemasan paling berapa? 3.000 atau 2.000 kan. Kita kasih yang bagus, pesenlah di online Iya. kan, banyak pesan. Itu dulu saya bilang. Terus gimana Pak jualnya? Apa setia beli? Ya nggak mungkin lah setia beli. Saya bilang 100.000 berasnya siapa mau beli? Ya kan? Nah, Iya, kita iya. jual ke 1, ya kan? Saya bilang orang Sungai Lisai itu kan banyak di luar, ya kan? Mereka pasti rindu rasa beras kan, kita kalau orang dari dusun kan gitu, Iya. beras segini misalnya kan, beras dusun, beras dusun kan katanya. rindu Iya, kita. Itu yang kita jual, memorinya saya bilang, ya. Kemudian nanti coba kita penetrasi, kita tawarkan ke BI, kan orang nggak tahu ini produk ada, gitu kan? Iya, tapi belinya dulu nggak ada di Bengkulu nih, Nggak belinya ada di online Bengkulu, gitu. nah, kan? Kita bantu nih, bawa ke Bank Indonesia, mungkin bisa dibantu dan lain-lain. Nah, di Lebong pun kejadiannya sama seperti itu, ya kan? Ada beras, tapi orang nggak tahu, gitu kan? Atau ada wisata orang nggak tahu, ya. Jadi ya inilah butuh, ya balik-balik memang yang leadernya itu harus pemerintah. Ya kan, walaupun opsi itu sudah kami kesampingkan ya kan, tapi tetap kalau kita setia kan kemampuan terbatas, Iya. ya kan. Nah, kalau untuk bicara skala kabupaten atau provinsi tetap pemerintah.
ya serius lah, maksud saya ini permohonan kan, Iya. serius dengan apa kearifan lokal kita, gitu loh. Karena kalau kita niru-niru daerah lain atau menjual sesuatu yang nggak ada di kita itu susah. Betul. Bentuknya kan. Cuman kalau kita produk apa gitu kan kita kemas yang bagus tuh bisa, gitu loh. Dan Bengkulu ini luar biasa, gitu kan. Bengkulu ini luar biasa. Cuman kita nggak percaya diri itu. Kalau saya memandangnya seperti itu dan tidak concern, ya kan. Ya, tidak fokus pada satu hal yang Nggak fokus dikerjakan. kita. Nah, jadi itu yang saya minta dari pemerintah. Nah, untuk potensi lainnya ya nanti kita nih banyak ya. Setia nih apalah sih ya kan, dibandingkan Unip, dibandingkan itu tenaga ahlinya luar biasa ya kan, yang bisa kita pakai, bisa kita ini kan konsepnya dan kita aplikasikan. Nah, jadi untuk skala besar memang harus pemerintah. Nah, tapi ini kami dari Setia Bengkulu mencoba berbuat sedikit aja, kan? Mudah-mudahan bisa berdampak sama warga di Sungai Lisai. Ya tidak besar harapan, ini sama-sama kita coba. Kita mencoba kemandirian kita, karena ini juga ada kemandirian pangan kan dari Pak Prabowo. Kita coba sama-sama, ya kan? Biar ada, karena ya untuk kalau mau bicara survive, warga Sungai Lisai ini luar biasa. Tinggal di hutan lindung. Jauh dari peradaban. Ya kan? Bawa semen, bawa itu aja mesti nganyut di sungai. Ya kan? Kalau nggak dipanggul. Ya, kurang survive apa lagi. Nah, cuman kita kan istilahnya mencoba bagaimana kita tingkatkan lagi, gitu kan? Karena biar mungkin kalau berhasil nanti kita contoh ke desa lain. Karena kita nih punya banyak kopi, pernah kopi Bengkulu, tapi ya dibantunya karena harga kopi mahal. Betul. Ya kan? Produk kopi Bengkulu ini belum mau dirubah juga. Belum terkenal kopi Gayo, belum terkenal itu. Padahal kalau soal rasa, saya pernah bawa contoh biji kopi. Iya, ke salah satu itu di Jakarta. Mereka tahu ini kopi Bengkulu. Tapi itu tadi kalah sama Lampung, kalah sama Pagar Alam, kalah brandingannya. Kalah branding. Jadi itu kuncinya di situ mungkin. Oke. Nah, ke Bang Beni, ini kan udah jadi mahasiswa pecinta alam. Ya. Sekarang konteksnya kita lebarkan kegiatan pecinta alam yang sudah dilewati semasa mahasiswa ini, udah ke bukit-bukit atau ke gunung mana aja nih? Mungkin bisa cerita sedikit pengalamannya. Kalau gunung mungkin sedikit sih Bang, karena tidak terlalu hobi ke gunung kan. Lebih ke tebing mainnya. Oh, tebing. Ya, tebing Kandis. Kalau kegiatannya kemarin alhamdulillah baru pulang dari Palu. Palu. Ya, pertemuan mahasiswa pecinta alam sini saya kemarin. Wow. Jadi apa di Palu ini? Pertemuannya seperti apa gitu? Dia itu namanya TWKM, Temu Wicara dan Kenal Medan. Di Temu Wicara itu kita membahas tentang isu lingkungan yang akan kita gandeng untuk 1 tahun ke depan. Dan juga di Kenal Medan itu kita aplikasi ke lapangannya. Seperti panjat tebing, caving, susur gua, dan gunung hutan itu. Menarik. Berarti memang Mas Ben ini konteksnya memang mendaki tebing, manjat tebing seperti itu. Iya. Oke, itu juga hal yang tidak mudah gitu. Jadi menaklukkan tebing ini sensasinya seperti apa sih? Apa kepuasan yang didapat ketika ini kan susah ya manjat tebing ya? Susah. Apa tuh kepuasan? Wah, ini berarti sampai puncak gitu. Dengan segala daya dan upaya, dan mungkin tangannya udah kapalan-kapalan gitu ya. Udah tidur di tebing. Gimana? Kalau untuk sensasinya mungkin susah lah diceritakan. Mungkin abang yang bisa coba nanti. Merasa kan? sendiri. Ya. Tapi kalau untuk kepuasan itu ya pada saat udah di atas itu mungkin. Pada saat kita sudah melewati banyak rintangan kan, tiba-tiba udah di atas. Nah, situ kepuasannya di situ di atas. Ada ini nggak? Cita-cita mau ke tebing mana? Di Indonesia mungkin? Ada. Apa tuh? Di Lembah Harau. Di Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat.
Kenapa Rembarau tuh? Itu kayak beneran ini ya. Saya juga beberapa orang yang daki yang aktivitas panjat tebing bilang Rembarau tuh keren katanya gitu. Karena bagi kami pecinta panjat tebing ya bang, Rembarau itu surganya panjat tebing di Sumatera lah. Oke. Wah itu udah kayak Rinjaninya orang daki gunung ya. Pendaki gunung. Oh, Rembarau berarti. Rembarau. Ada rencana? Ada mungkin akhir tahun ini. Air tanah mantap sekali. Tapi kalau boleh sharing tentang kegiatan pecinta alam dan lain-lain, apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan? Mulai dari mungkin apa yang harus dibawa, persiapan fisik dan mental seperti apa? Karena kan ya kemarin kita tahu ada pendaki pemula sebenarnya dari luar negeri yang akhirnya kena musibah di Rinjani dan ternyata ditarik track recordnya ini pertama kali dia mendaki. Berarti kan artinya pengalaman sangat minim. Nah, apa nih kalau teman-teman Mapala tuh kalau mau melakukan ekspedisi kayak gitu mau mendaki gitu apa persiapan mulai dari persiapan fisik dan peralatan gitu? Iya betul yang abang ngomong tadi kan. Yang pertama itu ya di fisik minimal kalau kita mau melakukan ekspedisi ataupun pendakian nanti. Hamin 1 bulan lah persiapan fisik seminimal mungkin lah itu. Itu kalau fisik apa aja tuh yang dilatih Hamin 1 bulan? Cukup lama ternyata ya. Iya. Kalau ekspedisi ya, kalau PO2 Max-nya kan kita latih. Oh, VO2 ya, Max. VO2 Oke. Berarti jogging dan ya, lain-lain. jogging, pull-up, dan lainnya kan. Terus juga persiapan alat kan. Karena banyak pendaki sekarang itu kan FOMO lah kan, kalau bahasanya. Banyak ikut-ikutan, tidak tahu apa medan, tidak tahu navigasi gitu. Dan bawa alat seadanya cuma. Oke. Menarik. Tapi sebelum kita tutup nih kita kembali dulu ke topik tadi tentang desa cantik kita ini, Desa Sungai Lisai. Tadi udah berbicara tentang dukungan pemerintah dan lain-lain. Saya cukup penasaran sama fasilitas. Tadi kan jalannya harus setapak nih Pak. Nah di sana tuh ada listrik nggak? Ada sinyal handphone nggak? Nah orang di sana tuh berkomunikasinya seperti apa gitu? Mungkin Bapak selaku pembina udah dapat info dari anak-anak nih seperti apa nih? Baik, jadi saya bilang tadi warga Sungai Lisai itu mandiri. Contoh listrik mereka pakai dinamo karena dia ada sungai. Oh, berarti pakai kincir air itu? Ya, Oh, pakai dinamo. Okay. Sinyal HP nggak ada, dia pakai HT. Wah, HT kan bisa berkomunikasi. Jadi kondisi di sana ya memang kurang kalau kita bandingkan dengan desa-desa yang dekat kan. Oke. Tapi mereka survive. Itu yang menarik sama kita juga. Dan mereka juga concern ke lingkungan, ya, concern ke lingkungan mereka termasuk penjaga kawasan hutan lindung itu, ya. Memang kalau akses jalan itu tidak bisa dibuka, dikasih jalan beton yang lebarnya 2 meter sama pemerintah. Sampai ke desa? Sampai ke desa dulu. Berarti hilang sekarang. Rusak. Ya, 2 meter itu kan untuk evakuasi. Oke. Jadi kalau ada sakit, ada apa bisa cepat naik motor. Pakai gitu motor kan. ya. Nah, cuman karena mungkin dipakai bawa yang berat-berat mungkin. Satu berat, mungkin pakai rantai kan. Oh iya betul. Jadi itu merusak sehingga terputus. Nah, cuman ini lagi ya berjuang lah teman-teman di sana itu kan untuk akses dan lain-lain. Nah, tapi kalau kami di Setia Bengkulu itu tadi fokusnya kita untuk membranding desa dulu. Produknya ya, produk desa. Karena kalau masalah jalan dan lain-lain kan di luar ini kuasa kita kan, juga. Tapi kalau kami itu tadi sebenarnya Sungai Lisai ini banyak selain pariwisata dan segala macam. Ada satu lagi yang juga ini kalau kita bicara sejarah, jadi ada Pasirah dari sana itu pernah mengobati Pak Soekarno. Oh, ya. Jadi ada ya. Berarti itu terdokumentasi sama masyarakat sana. Ada. Cuma kami belum sempat foto nih.
karena dokumentasinya katanya sama anaknya almarhum Pasirat, tapi tinggalnya di Bangko ya, di Jambi ya. Oke. Karena ada dokumentasinya. ada. Nah ya? itu juga mau kita gali tuh, karena kita juga ada program. Kami nih di Setia nih ada banyak cita-cita nih. Iya. Satu, kita mau bikin legenda Tanah Bengkulu. Nah, dalam bentuk buku. Dalam bentuk buku, storytelling dan lain-lain. Ya salah satunya ini. Nanti libur ujian semester ini nanti mau kami tugaskan, tapi dalam bentuk lomba. Nah, setiap mahasiswa pulang ke dusunnya cari cerita di dusun itu, nak legenda jadi, nak cerita asli jadi, ya kan? Karena itu cerita turun temurun kita loh. Iya betul ya kan? Mumpung orangnya masih hidup, saya bilang. Benar. Yang tua-tua itu nanti kita nggak tahu putus identitas, ceritanya nanti. Iya, betul. Ya kan? Karena kalau saya pribadi senang dulu tuh dengar cerita gini, Sate Sakti lah orang nyaman dulu pokoknya kan. Iya. Hebat-hebat ini dan segala macam. Nah itu dikumpulkan saya bilang, ya. Nanti dikasih, kami biasa mahasiswa ini kan biar ini lomba. Jadi itu nanti termasuk di Sungai Lisai ini, jadi banyak sekali kalau di Sungai Lisai untuk hal-hal yang bisa dieksplor selain kesusahannya tadi. Karena saya nggak suka mengeksplor kesusahan itu, saya maunya mengeksplor kelebihan. Masyarakat di sana pun sebenarnya juga merasa baik-baik saja dengan itu ya. Kita aja yang waduh ini karena mungkin kita terbiasa dengan fasilitas di kota gitu. Ya walaupun kita nggak bisa bilang dia baik-baik, dia tentu menginginkan kesamaan. Nah, tapi itu tadi, kalau kami dari Setia Bengkulu daripada ngeluh, lebih baik mengeksplor yang lebih. Betul. Yang kurang itu karena potensinya ada gitu. Iya, karena potensinya ada. Yang kurang itu nanti kita akalin lah gimana caranya gitu kan. Oke. Karena kita di penghujung program ini. Iya. Waktu yang membatasi kita nih, mungkin sedikit pesan dari Pak Bima mungkin selaku pembina Mapala buat adik-adik ini dan juga mungkin buat yang sedang menonton di rumah, dan mungkin untuk nanti siapa tahu masyarakat desa Sungai Lisai ini kan nyampai nih bisa nonton rekaman YouTube-nya, kita bahas desanya. Betul. Mereka. Jadi yang pertama buat teman-teman yang mencintai kegiatan outdoor, pencinta alam, pesan saya satu, safety. Ya, jangan, karena alam ini susah. Mau dibilang profesional banyak yang meninggal. Betul. Apalagi yang biasa kan, sudah banyak kejadian. Jadi kalaupun mau berangkat ya cari teman yang udah pernah, yang pengalaman dan lain-lain. Prepare lah lebih baik seperti yang disampaikan Beni. Kemudian buat mahasiswa pencinta alam, ayo sama-sama kita, ya kan. Kita jangan sekedar menyalurkan hobi. Ya kan, namanya kan mahasiswa. Iya. Ya, berpositif lah kegiatan itu, ya kan. Tugas utamanya tetap mahasiswa. Ya, tetap mahasiswa, ya kan. Buanglah stigma yang jelek-jelek itu kan. Ayo kita buktiin. Saya sedih kadang-kadang dia Mapala tapi buang sampah sembarangan. Nggak masuk akal, ya kan. Itu contoh. Nah, kemudian buat masyarakat Sungai Lisai, ya kan. Kami mohon nanti dibantu, diajarkan lah, karena saya beberapa kali itu sebenarnya warga desa itu lebih lebih lah daripada kita, adatnya, ininya, pemikirannya, ya terlihat sederhana tapi dalam sekali. Nah, gitu. Jadi kami mohon nanti mahasiswa dan dosen-dosen yang kesana nanti tolong dibimbing, kita bertukar, ya kan. Kami bukan istilahnya mau mengajari segala macam, tapi kita bertukar informasi, bertukar pengetahuan gitu kan. Tadi soal yang kami ada kemampuan di pemasaran dan lain-lain, ya kita tukar nanti dari desa lokal wisdomnya yang bisa kami dapat nanti kan. Mungkin itu dari saya, Mas Ika. Kalau Bang Beni mungkin pesan-pesannya buat teman-teman. Kalau pesannya mungkin lebih ke Karang Taruna di Desa Sungai Lisai, mungkin tetap jaga kelestarian flora dan fauna yang ada situ, dan juga untuk desa setempat, pemerintah desa semoga cepat ngambil keputusan dan langkah untuk membangun desa tersebut. Mungkin itu. Oke, menarik sekali obrolan kita, terasa sangat singkat ya. Tapi ya karena kita waktu yang membatasi kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Bima
dan juga Sama-sama, Bang Mas Beni Ika. ya. Semoga kegiatannya berjalan dengan baik ya, sukses Amin. nanti dan sukses juga buat teman-teman di Setia. Iya. Oke. Terima kasih. Dan saya akhiri untuk podcast kita di kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast Buka Suara berikutnya. Saatnya Anda buka mata, buka telinga, karena kita dibuka suara.